Allah mengatakan, "Hei wong mukmin, apakah kamu suka, senang bertemu dengan aku?" Ya, maka orang mukmin mengatakan, "Na'am ya Rabbana, iya wahai Tuhan kami." Lalu Allah bertanya, "Lima, kenapa kamu kok senang bertemu dengan aku?" Karena jauna, kami mengharapkan, kami menginginkan ampunanmu, pemaafatanmu. Jadi kita itu ingin dimaafkan, ingin diampuni. Lalu Allah menjawab, wajib bagiku pemaafan dan pengampunan. Jadi artinya orang yang dimaafkan oleh Allah, orang yang diampuni oleh Allah, itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In syi'tum, jika kamu mau, amba'tukum, aku ceritakan, aku beri kabar, ma awwalu ma yaqulullahu ta'ala, apa yang awal disampaikan, dikatakan oleh Allah lil mu'minina, kepada orang mukmin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ma awwalu ma yaquluna lahu, dan apa yang mereka katakan, apa yang orang-orang mukmin katakan pertama kali kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala yaqulu lil mu'minina, maka sesungguhnya Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin, hal ahbabtum liqa'i, apakah kamu suka bertemu aku? Ini Allah berkata kepada orang mukmin. Fayaquluna, maka orang-orang mukmin mengatakan, na'am ya Rabbana, iya wahai Tuhan kami. Fayaqulu, maka Allah berfirman, lima, kenapa, mengapa? Fayaquluna, maka orang-orang mukmin ini mengatakan, rojauna afwaka wa maghfirataka, kami berharap untuk mendapatkan pemaafan, maafmu, dan wa maghfirataka, ampunanmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qad aujabtu lakum afwi wa maghfirati, sungguh pasti aku akan memaafkan dan mengampuni. Rawahu Tabrani an Mu'ad, diriwayatkan oleh Tabrani dari Mu'ad. Jadi pertama kali nanti yang dikatakan oleh Allah kepada orang mukmin, termasuk orang mukmin pertama kali meminta, memohon kepada Allah pada hari kiamat adalah Allah mengatakan, hei wong mukmin, apakah kamu suka, senang bertemu dengan aku? Ya, maka orang mukmin mengatakan, na'am ya Rabbana, iya wahai Tuhan kami. Lalu Allah bertanya, lima, kenapa kamu kok senang bertemu dengan aku? Karena jauna, kami mengharapkan, kami menginginkan ampunanmu, pemaafatanmu. Jadi kita itu ingin dimaafkan, ingin diampuni. Lalu Allah menjawab, wajib bagiku pemaafan dan pengampunan. Jadi artinya orang yang dimaafkan oleh Allah, orang yang diampuni oleh Allah, itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Kalau di kitab Dibak itu Pak ya, jadi kalau kita dibaan, terutama ibu-ibu ya, itu ada kata-kata umat Islam itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga itu masuk surga tanpa hisab, sepertiga ya. Sepertiga lagi itu berdosa, diampuni oleh Allah ya. Lalu sepertiga yang terakhir dosanya puasa Pak ya, puasa dosanya ini,
Lalu malaikat bilang, ya Allah, itu sepertiga itu nawaman dosanya sebesar gunung. Ya, lalu apa? Coba timbangin dosane. Ya tadi itu sebesar gunung tadi. Ternyata malaikat mengatakan, tapi orang ini bersyahadat, orang ini mengakui engkau adalah Tuhan. Akhirnya juga diampuni oleh Allah. Jadi pokoknya kita itu husnudzon kepada Allah, ya, kita menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, kita bersyahadat, kita beriman, insya Allah kita tetap akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya iman, punya iman sedikit aja, mithqala dzarrah, masuk surga, Pak. Ya, pokoknya punya iman pasti masuk surga. Ya, cuma ya dicuci dhisik, ya, bersih. Surga itu kan pernah saya sampaikan, Pak. Surga itu seperti lemari pakaian yang ada di kamar kita. Ibu-ibu punya lemari pakaian. Coba ibu-ibu mukena ini ya, sudah dipakai sebulan. Berarti kan kotor, Pak, pakaian ini. Apakah pakaian yang kotor ini langsung dimasukkan ke lemari? Tidak mungkin. Sekarang kotor. Perlu apa? Perlu dicuci. Ya, karena pakaian yang kotor dimasukkan lemari itu nggak pantas. Meskipun boleh, wis kotor-kotor taruh lemari, tapi nggak pantas. Dicuci dulu. Nah, setelah dicuci yang basah ini, apakah dimasukkan ke lemari? Tidak. Dijemur dulu. Nah, setelah dijemur, apakah dimasukkan ke lemari? Belum. Disetrika dhisik. Ya, jika wangi-wangian. Nah, nek wis disetrika, wis wangi, pantes masuk lemari. Orang juga gitu. Orang Islam, pokok iman pasti masuk surga. Nah, nek dosane akeh mlebu swarga, iku gak pantes, Pak. Kaya wong gini tuh lho, wong sakit-sakiten wis tuwek 70 tahun, sakit-sakiten mlakune seneng toyong, jikei sabuk tinju lho, Pak, juara tinju. Yo gak pantes ngono ku. Wong nggo sabuke gini-gini. Nah, nek wong banyak dosa, ya dicuci dhisik, dipanas-panasi. Di mana? Di neraka. Ngono wis pantes, bersih, baru masuk surga. Nah, dosa itu menurut Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu, dosa itu kalau di dunia itu seperti beton atau cor lho, Pak. Nah, cor baru dicor, kita semen, pasir, kerikil, lalu kita cetak. Selama 2 menit itu seperti dosa di dunia. Gampang untuk menghancurkan cor ini. Diciram air itu loh, langsung hancur. Tapi kalau cor ini sudah puluhan tahun sampai siram ambek banyu, gak mempan, Pak. Dosa juga begitu. Kalau di dunia istighfar, hancur. Kita sakit, hancur. Tapi kalau dosa ini dibawa mati, tidak bisa diistighfari. Wis mati. Ya. Nah, nanti kalau dosa ini dibawa ke akhirat, nggak bisa diistighfari. Tapi apa? Ya seperti tadi itu, beton itu, seperti ini beton ya. Kalau sudah disiram nggak bisa. Bisanya bagaimana? Tawong dibuetel, dibodem, hancur nanti, Pak. Nah, nanti dosa gitu, kalau di akhirat dosa itu ya dibodem, dicek tawong dondi neraka. Nah, kalau dari dibodem dibuetel wis ada entek, baru nanti dimasukkan surga. Jadi oleh karena itu saat yang terbaik bagi kita adalah mendapatkan ampunan Allah, ya, rahmat Allah. Sampai-sampai begini, Pak, jangan kita mengandalkan amal ibadah kita. Wah, aku amal ibadah sakmene swarga iki,
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja ditanyai oleh para sahabat. Ya, Rasul mengatakan ya, kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Ya, tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa masuk surga. Ditanya oleh para sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, iya termasuk saya. Tanpa rahmat Allah saya tidak bisa masuk surga. Jadi yang kita harapkan rahmat, kasih sayang Allah. Padahal rahmat itu nukini ana mek loro, Pak. Sing situ teko, situ ane pasinggih iku rahmat itu. Ya. Jadi kita berharap ampunan Allah. Tapi ada ulama begini. Apakah amal ibadah itu bisa memasukkan surga? Nah ini, karena orang itu hanya melihat hadis ini saja. Hadis itu mengatakan amal ibadah tidak bisa masukkan surga kecuali rahmat Allah. Tapi Imam Nawawi tidak begitu. Imam Nawawi mengatakan bahwa amal ibadah itu bisa memasukkan surga. Quran dalilnya? Banyak amal ibadah itu diganti oleh Allah dengan surga. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa amal ibadah yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan petunjuk Allah. Karena ada amal ibadah itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Contoh amal ibadah yang tidak mendapatkan rahmat Allah, nang masjid karena ingin dilihat oleh orang lain. Ini amal ibadah yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Tidak sampai kepada Allah. Iki ini diterus no gak iso mangan bakso ta iku. Ya, kita sudahi dulu aja. Ibu-ibu enak wis mangan kok iso gak ketok ibu-ibu. Ya, tapi bapak-bapak gak cukup kok. Mudah-mudahan sedekah ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo dinikmati di luar, mudah-mudahan cukup. Ini minggu kemarin anak-anak tidak dapat sama sekali. Ini anak-anak dapat ini ya.